Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Tudoni. Saya akan mempresentasikan novel yang telah saya baca berjudul Negeri Para Berdebah karya Terelie tahun terbit 2012. Saya akan menjabarkan unsur intrinsik yang terkandung dalam novel ini. Yang pertama ada tema. Tema utama dari novel Negeri Para Berdebah ini adalah mengenai ekonomi, namun ekonomi yang kotor sehingga Terelie menggunakan kata berdebah untuk para petinggi-petinggi negara, pemegang kendali ekonomi yang berlaku licik demi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ada tokoh. Saya mengambil tokoh Thomas sebagai tokoh utama dalam novel ini. Dia digambarkan memiliki sifat yang berani, cerdas, licik, kuat, nekat, dan juga cekatan. Selanjutnya latar. Karena ini novel petualangan, jadi terdapat beberapa latar. Saya ambil salah satu saja. Latar tempatnya di kamar, latar suasananya menegangkan, latar waktunya tengah malam. Selanjutnya alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Novel ini mengisahkan petualangan yang diselinginya dengan masa lalu tokoh utama yaitu Thomas. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dari novel Negeri Para Berdebah ini adalah pengarang berlaku sebagai orang pertama pelaku utama. Pengarang terlibat langsung dalam cerita menjadi Thomas. Dan selanjutnya ada gaya bahasa. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang cukup sulit untuk dibaca kaum awam. Banyak istilah yang tidak akan dimengerti jika kurangnya pengetahuan. Istilah-istilah yang terkandung juga teramat banyak dapat ditemukan di kosakata ilmu politik dan ekonomi. Juga terdapat majas personifikasi di beberapa bagian dalam novel ini. Saya Muhammad Fauzan Diskulo, NPM 1801101190035. Di sini saya akan menjelaskan, saya dari kelompok novel 2012 dan saya akan mempresentasikan novel yang terbit pada tahun itu, yaitu Partikel milik D. Lestari. Novel ini adalah seri keempat dari seri Supernova, buku keempat dari seri Supernova. Yang sebelumnya adalah Petir, Akar, dan KPBJ atau Konservasi Putri dan Bintang Jatuh. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 2012. Cerita atau tema di novel kali ini, Lestari membawakan kisahnya tentang kekeluargaan, persahabatan, spiritualitas, dan supernatural, science fiction, dan seperti itulah pokoknya. Kenapa bisa begitu? Karena inti dari cerita di novel ini pun seperti itu, tentang Zarah yang bertualang mencari ayahnya yang hilang karena suatu objek misterius di desanya itu Bogor. Terus untuk tempatnya sendiri, tempat di novel ini adalah di Bogor, di London, di Tanjung Puting, dan Jakarta. Terus untuk alurnya yaitu alur campuran, ada alur maju dan alur mundur. Jadi alur maju itu saat Zarah mencari ayahnya, dan alur mundurnya saat Zarah masih bersama ayahnya. Untuk sudut pandang, pengarang membawakan sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Untuk bahasa yang digunakan di novel ini banyak bahasa sehari-hari, nggak terlalu baku. Terus ada beragam macam bahasa ilmiah kayak fungi, terus DNA dan lain-lain pokoknya. Novel ini seru banget karena ada lanjutannya, yaitu Gelombang dan Intelijensi Embun Pagi. Seri Supernova kali ini sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang novel dari Terelie yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Di sini tema yang diusung oleh Terelie adalah tema tentang cinta. Dia menggambarkannya pada kutipan teks berikut. Ibu dan Pak
masuk ke ruangan gawat darurat mendengarkan penjelasan dokter. Cik Tulani dan Koh Acong bersama nelayan yang pergi melaut bersama berdiri di ujung lorong, mendesah-desah berbisik. Itu gambarannya. Terus yang kedua, penokohan. Peran utamanya si Borno. Borno itu baik hati, optimis, pantang menyerah, polos, gagah, setia kawan, dan sederhana. Digambarkan pada kutipan teks seperti petugas menyeringai. Lagi pula percuma saja tampang gagah Melayu kau ini berkenalan dengan gadis pakai titip pesan segala. Itu kata dari petugas kepada Borno. Di latarnya itu terdapat di Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak, di tepian Kapuas. Alur yang digunakan oleh Terelia itu alur campuran maju mundur. Sudut pandang orang pertama, aku oleh si Borno. Banyak terlihat dari kutipan teks yang menggunakan aku. Gaya bahasanya sangat sempurna kalau menurut saya. Kata-kata yang dipilih oleh Terelia itu mengandung kelembutan bahasa yang puitis tanpa ada unsur repetitif yang terus mengulang, jadi nggak bosen gitu. Setiap katanya mengandung kekayaan bahasa. Selain itu, novel ini ditulis dengan gaya realis bertabur metafora. Itu contoh kutipan teksnya itu langit kota berubah cerah. Awan hitam menipis, sisanya pergi di bawah angin. Matahari mengintip, membuat permukaan jalan yang basah terlihat syahdu. Sekian dari saya. Nama saya Zara Agustina, NPM 1801101190037 dari kelas A. Saya ingin menjelaskan tentang novel Unforgettable karya Wina Effendi. Novel ini terbit pada tahun 2012, menceritakan tentang dua orang yang tidak saling mengenal dalam satu kesempatan bertemu dan berhubungan dekat walaupun tidak mengenal identitas satu sama lain. Tokoh utama dalam novel ini yaitu si perempuan itu yang bernama Abigail dan si lelaki itu yang bernama Gabriel. Abigail digambarkan sebagai seorang yang suka menyendiri, tidak suka menjadi pusat perhatian, dan seorang yang terencana. Gabriel digambarkan sebagai seorang yang realistis, mengutamakan logika, namun takut untuk mengambil resiko. Latar tempat dalam novel ini yaitu kedai wine yang bernama Muse. Sudut pandang dalam novel ini sudut pandang orang ketiga dari masing-masing tokoh, yaitu si lelaki itu dan si perempuan itu. Alurnya itu alur maju dan mundur. Bahasa yang digunakan itu bahasa baku. Yang terakhir, saya akan menjelaskan aspek intrinsik dari novel Sunshine Becomes You karya Ilham Nathan. Aspek intrinsik yang pertama ada tema yang saya tentukan dalam novel ini percintaan, karena menurut saya kebanyakan isi novel ini tentang percintaan antara Alex Hirano dan Mia Clark. Ada juga antara Mia Clark dan Ray Hirano. Yang kedua ada tokoh. Sebenarnya saya menuliskan dua tokoh, yaitu Mia Clark yang perempuannya dan yang laki-lakinya adalah Alex Hirano. Hanya di video ini saya hanya akan menjelaskan Mia Clark karena menurut saya dia lebih dominan dan untuk mempersingkat waktu. Mia Clark itu orangnya kuat, tabah, baik hatinya, teguh, ceroboh, dan ceria. Dia itu sebenarnya punya penyakit kronis, tapi dia tetap menggapai mimpinya itu. Lalu dia orang yang ceria dan ceroboh karena pernah mencederai Alex Hirano dengan tidak sengaja. Saya mengambil kutipan teksnya di halaman 47. Yang ketiga ada latar ada 3. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya saya ambil di kota New York karena tempat tinggal dari seluruh tokoh di novel ini dan keseluruhannya ada di kota New York. Yang kedua adalah latar waktu, ada di konser Alex, dan saat itu saat konser Alex yang tidak ada Mianya, halaman 125. Yang ketiga adalah latar suasana. Suasananya sedih. Saya mengambil latar suasana sedih karena di akhir cerita kebanyakan
ceritanya itu sedih karena diceritakan Mia Clarknya sudah tidak ada dan sakit. Yang keempat adalah alurnya maju karena dari awal pertemuan Mia Clark dan berlanjut sampai ke mereka berdua saling jatuh cinta. Yang kelima ada sudut pandang orang ketiga yang dimana penulis tuh menceritakan dan maha tahu. Yang terakhir adalah bahasa yang dipakai itu bahasa sehari-hari namun baku dan tidak menggunakan bahasa-bahasa kiasan juga bahasa-bahasa ilmiah. Yang saya ambil ada di halaman ketiga. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau ketidakpantasan di dalam video ini, tapi kami mohon bimbingan dari Bapak. Semoga kami semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban kuliah daring ini di tengah-tengah pandemi corona yang sedang terjadi di negara kita dan seluruh dunia. Semoga kita semua dapat kembali ke aktivitas normal dan kembali melaksanakan kuliah offline di kampus Unpad Jatinangor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.